Walau era sekarang disebut-sebut sebagai zaman modern, zaman kemajuan atau era teknologi, akan tetapi masih banyak kelompok-kelompok di dunia yang tetap mempertahankan gaya hidup nomaden. Salah satunya adalah suku Tuareg. Sebagian dari suku Tuareg hidup secara nomaden di jantung Gurun Sahara, gurun pasir terluas dan termasuk yang terpanas di dunia, berada di utara benua Afrika. Gurun ini membentang dari Samudra Atlantik hingga Laut Merah dan diperkirakan telah terbentuk sejak 2,5 juta tahun silam. Nama Sahara berasal dari bahasa Arab yang berarti padang pasir. Cuaca di Gunung Sahara pada siang hari bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari bisa turun secara drastis hingga mencapai minus 6 derajat Celcius. Di hamparan pasir yang seolah tak berujung inilah suku Tuareg menjalani kehidupan mereka. Sebuah bentangan gurun pasir yang dikenal memiliki keekstriman dan kekejaman tingkat tinggi terhadap makhluk yang menghuninya. Suku Tuareg menjadi salah satu dari segelintir kelompok manusia yang sanggup bertahan hidup di Gurun Sahara. Selama berabad-abad, suku ini mengakrabkan diri dengan badai pasir. Jika selama ini kita mengetahui kebanyakan yang menutupi wajah adalah kaum wanita, beda halnya dengan suku Tuareg. Kebiasaan bercadar dalam suku gurun ini justru ada pada kaum lelaki. Sementara perempuan malah tidak diwajibkan menggunakan cadar atau menutupi muka. Khas pria Tuareg adalah berbaju biru dan menutupi muka mereka dengan kain yang juga berwarna biru. Keunikan ini dianggap sebagian orang disebabkan oleh kebiasaan pria suku Tuareg yang suka mengembara di padang pasir. Penggunaan kain penutup muka pada pria di sana dikatakan sebagai upaya melindungi wajah dari debu dan terik matahari. Tetapi anehnya, pria-pria dewasa dari suku Tuareg tetap tidak melepas cadar mereka ketika berada di dalam tenda dan ketika berkumpul dengan keluarga. Beberapa pendapat terkait kebiasaan pria suku Tuareg yang enggan melepas cadar, ada yang mengatakan mereka tak ingin menunjukkan wajah jika sedang emosi di hadapan keluarga mereka. Ada juga yang beranggapan bahwa mereka tak ingin ekspresi wajah mereka diketahui oleh orang lain, terutama orang asing. Alur keturunan suku Tuareg melalui jalur ibu, bukan dari jalur ayah atau yang disebut dengan patrilineal. Sistem ini hanya dipakai oleh puluhan suku di dunia, dari seluruh suku yang ada di dunia. Suku Tuareg yang merupakan bagian dari etnis Berber memiliki kebiasaan unik merayu lawan jenis dengan puisi. Pria-pria Tuareg membuat puisi seindah mungkin untuk meluluhkan hati wanita incaran mereka. Demikian juga halnya dengan wanita. Kaum wanita Tuareg boleh saling berbalas puisi dengan pria-pria mereka. Wanita Tuareg memiliki hak penuh dalam memutuskan pria mana yang mereka pilih dan kapan harus menikah. Demikian juga halnya dengan perceraian. Wanita suku Tuareg bisa memiliki hak atau bisa memutuskan hubungan pernikahan mereka. Lebih dari itu, konon wanita Tuareg memiliki kebebasan bercinta dengan pria-pria Tuareg sebelum menikah. Pria Tuareg akan memasuki tenda wanita yang mereka sukai dengan cara sembunyi-sembunyi dan harus sudah keluar tenda sebelum pagi. Pihak keluarga wanita akan bersikap pura-pura tidak tahu dan membiarkan perilaku tersebut. Orang tua dari wanita Tuareg akan menggelar pesta perceraian bagi anak perempuan mereka yang baru bercerai. Pesta perceraian itu dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada khalayak bahwa anak mereka sudah memiliki kebebasan, alias tidak lagi terikat dengan seorang pria. Lelaki Tuareg yang bercerai harus kembali mengembara atau pulang ke rumah ibunya. Sementara harta berupa rumah atau tenda, tanah, perhiasan, hewan ternak, dan lain termasuk hak asuh anak mutlak menjadi milik mantan istrinya. Bagi lelaki Tuareg
hewan ternak adalah harta yang paling berharga. Hewan ternak menjadi bahan barter yang memiliki nilai tinggi, sekaligus menjadikan kebiasaan hidup berpindah untuk mencari rumputan di hamparan gurun Sahara. Tapi sayangnya, pria Tuareg akan kehilangan hak atas hewan-hewan yang mereka gembalakan ketika diceraikan oleh istri. Bagi suku Tuareg yang hidup dan menjadi penguasa di gurun Sahara, air adalah kehidupan. Kehidupan semi-nomaden yang mereka jalani tidak terlepas dari keberadaan air, baik bagi mereka sendiri maupun hewan ternak mereka. Berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya adalah bentuk penyesuaian dengan keadaan gurun yang gersang. Selain juga sebagai kegiatan berdagang hewan ternak berupa kambing, ayam dan unta, senjata tajam, emas, garam hingga hasil pertanian seperti sorghum dan millet. Faktor lain selain karena keberadaan air, rumput, dan perdagangan, kehidupan semi-nomaden suku Tuareg juga disebabkan oleh kemampuan navigasi gurun yang mereka kuasai. Pemahaman wilayah akan gurun Sahara membuat mereka sering menjadi pemandu atau penunjuk jalan bagi para peneliti, surveyor, wisatawan maupun kelompok karavan lain yang hendak melintasi gurun Sahara. Seolah muncul dari dunia lain yang jauh terbelakang, namun ternyata suku Tuareg memiliki tulisan tersendiri. Tulisan atau aksara ini masih sangat disukai dan dinamakan tulisan Tifinagh. Selain memiliki tulisan yang dinamakan Tifinagh, suku Tuareg juga memiliki bahasa yang diberi nama Tamashek. Sebagian besar dari suku Tuareg sudah bermukim dan menetap. Suku Tuareg telah membentuk pemukiman semacam desa-desa yang terdiri dari ratusan orang pemukiman. Meski demikian, masih cukup banyak dari suku Tuareg yang bertahan dengan gaya hidup nomaden tradisional. Keberadaan mereka sebagai penguasa gurun Sahara masih bisa ditemukan hingga saat ini. Keberadaan yang membuktikan adanya geliat kehidupan di gurun tandus bercuaca ekstrim. Sebuah kehidupan yang membuktikan bahwa gurun Sahara bukanlah sekedar hamparan pasir kering yang seolah tak memiliki ujung. Sebuah kehidupan nyata yang menegaskan bahwa gurun Sahara bukanlah kehampaan abadi.